Surga versi Islam sama surga versi Kristen itu beda. Begini. Masalahnya surga versi Islam itu hayalan. Ya, anggaplah hayalan. Bukan, memang hayalan. Sebentar, saya tanya sekarang. Yang menceritakan surga, yang menceritakan bahwa nanti begini kawin-mawin, ya, pesta begini. Saya mau ngomong nanti kena ban lagi, aduh. Kan menurut Ustadz yang diucapkan sama dia dalam satu acara televisi, surga di Islam itu pesta apa itu, Bang? XXX. Nah, itu surganya Islam. Silakan, Saya mau nanya, kan katanya kalau orang Islam walaupun melakukan perbuatan keji dan munkar, yang penting mengucap 2 kalimat syahadat masuk surga. Ya. Kata siapa? Kan saya sering nonton Bang Edis. Iya, kata siapa itu? Saya kan mengatakan bahwa orang Islam itu asal dia mengucapkan syahadat masuk surga. Ya, nah, tetapi pertanyaan saya nggak cukup sampai di situ. Sekarang saya mau nanya, berarti kan orang Islam punya versi surga nih. Oh ya, surga yang dihayalkan oleh Muhammad, karena Muhammad sendiri kan nggak pernah ke surga. Oh iya, emang Muhammad pernah ke surga? Nggak pernah, Muhammad nggak pernah ke surga. Sekarang saya mau nanya, kalau surga versi Kristen sama atau nggak sama surga versi Islam? Beda. Surga di dalam Islam dengan surga di dalam Kristen itu beda jauh, Bang. Kalau surga di dalam Islam, mohon maaf, Bang, surga di dalam Islam itu penuh dengan kegiatan-kegiatan ya. Aduh. Mau saya puterin, Bang? Mau saya puterin? Nggak usah. Saya udah tahu, saya nonton video Bang Edis terus. Maksudnya gini loh, Bang. Gimana? Kan kalau orang Islam itu pokoknya yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, masuk surga. Mau maling, mau berzina, masuk surga pokoknya. Kalau mau jadi orang harus apa syaratnya? Saya mau nanya. Oke, kalau mau jadi orang Kristen, seperti kata Tuhan Yesus, orang itu harus bertobat dan dilahirkan kembali. Apa maksud dilahirkan kembali? Artinya, seseorang tersebut harus hidup baru. Enggak, bukan gitu. Maksudnya gini loh. Kalau orang yang mau masuk Islam kan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kalau orang mau masuk Kristen harus dibaptis gitu kan? Betul, dibaptis, tetapi bukan cuman baptis doang. Apa gunanya baptis seluruh? Iya, maksudnya gini loh, Bang. Kalau udah dibaptis, udah pindah nih jadi surga Kristen gitu kan? Walaupun dibaptis, tetapi seseorang itu harus hidup baru, Bang. Tidak boleh seseorang itu hanya dibaptis saja, tetapi dia tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Paham, saya paham. Maksud saya gini loh. Misal nih, contoh ya, ada orang Islam pindah ke Kristen, dibaptis. Dia jadi misalkan jadi baik nih, jadi orang baik. Otomatis surganya pindah kan, surga versi Kristen. Benar gak? Nah, sekarang gini, misalkan orang nggak beragama Islam dan nggak tahulah apalah agamanya, anggap dia nggak punya agama, tapi dia baik, dia masuk surga yang mana? Iya, masuk surganya Kristen. Walaupun dia nggak dibaptis. Ya, jadi begini ya, baptis itu dia itu hanya sekedar tanda pertobatan. Yang paling penting sama aja berarti. Konsepnya sama berarti, yang penting ucap la ilaha illallah. Beda. Bang, tempat abang itu agak sedikit berisik, Bang. Apa ada kipas atau apa di situ? Saya di toko. Gini, dengarkan. Begini, coba ya kita pelan-pelan nih. Kita rekonstruksi ya pelan-pelan. Ya. Di dalam kekristenan, yang paling penting itu adalah suatu pertobatan.
Nah, baptis itu adalah lambang dari pertobatan. Contoh pertobatan. Contoh pertobatan tuh begini. Contoh ya. Dulu tukang mabok-mabok, tukang merokok, ya kan, tukang berzina, tukang mencuri. Nah, setelah dia jadi Kristen, dia berhenti melakukan itu. Berubah jadi baik. Kalau dalam agama Islam nggak ada kayak begitu. Dalam agama Islam yang penting ngucapin syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maling, zina jalan terus. Tetap masuk surga. Bahkan yang nanggung dosanya orang Islam itu ditanggung sama orang Yahudi dan Nasrani. Lu nggak percaya? Maksudnya gini loh Bang. Maksudnya gini. Gimana? Kan tadi udah diomongin ya. Surga versi Islam sama surga versi Kristen itu beda. Begini. Masalahnya surga versi Islam itu hayalan. Ya, anggaplah hayalan. Bukan, memang hayalan. Gini, saya tanya sekarang. Yang menceritakan surga, yang menceritakan bahwa nanti begini kawin-mawin, ya, pesta begini. Saya mau ngomong nanti kena ban lagi, aduh. Kan menurut Ustadz yang diucapkan sama dia dalam satu acara televisi, surga di Islam itu pesta apa itu, Bang? XXX. Nah, itu surganya Islam menurut Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang yang pernah ke situ siapa? Gak gini loh Bang, poin saya bukan. Gini. Apakah Muhammad pernah ke situ? Kalau dengar ceritanya ya, Muhammad itu pernah lihat surga dan pernah lihat neraka. Di mana? Coba tunjukkan di mana Muhammad pernah lihat. Bahas apa ya? Saya cuma dengar ceritanya sih. Gini loh Bang, maksud saya tuh, poin saya yang pengen saya tanya kan, kalau di versi Islam, mau lu sebaik apa, mau lu sedermawan apa jadi orang, kalau lu nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap lu dibilangnya masuk neraka. Iya. Kalau di Kristen nggak seperti itu. Di Kristen, barang siapa yang melakukan itu yang diselamatkan. Nah, barang siapa yang bertobat dan lahir baru itu yang diselamatkan. Bukan ucap cuap-cuap, bukan. Ya, stop dulu sampai situ. Maksudnya gini loh Bang, sekarang ada orang nih nggak tahu agamanya. Dia anggaplah tidak beragama, tapi dia berbuat baik dan dermawan. Pokoknya paling baik. Ya, itu diselamatkan. Dia masuk ke surga versi Kristen. Masuk surga versi Kristen, ya. Karena di versi yang Islam misalkan. Mana dalilnya begitu? Mana dalilnya? Mau saya tunjuk dalilnya? Nggak perlu, saya nggak perlu dalil-dalil kayak gitu. Karena saya udah sering nonton Bang Edis, maksudnya gitu. Saya kan sering nih ngikutin Bang Edis, saya nonton. Waktu itu pernah juga cuman sama Bang Edis langsung di-kick karena baru ditanya saya udah nggak bisa jawab, langsung di-kick. Nah sekarang saya cuman pengen nanya itu aja. Misalkan ada. Tapi orang sekarang baik, gini Bang Ayah Nazma, dulu kayaknya udah lama banget ya, berapa bulan yang lalu? Nggak dulu banget sih, sebulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu. Nah, tapi lama-lama Anda ngerasa bahwa yang saya katakan bener nggak? Bukan lama-lama, emang saya semenjak setahun 2 tahun ini kan saya sering nonton kayak Buya Sakur, Abu Marlo, Saiful Karim. Jadi yang lebih logis gitu. Jadi yang dipikirnya gini loh, agama itu dianalogikan jalan. Kita mau kemana, jalannya lewat mana, yang tercepat dan yang nyaman lewat mana, itu aja gitu. Jadi berarti intinya selama Anda nonton channel saya ini, nonton Buya Sakur, nonton ini, sekarang Anda sudah berubah ya? Berubah. Lihat tuh teman-teman. Jadi gini Bang, ujung-ujungnya itu maupun kamu beragama apa atau tanpa agama apa, yang penting kamu harus baik. Saya setuju. Nah, jadi kalau pemikiran saya, kamu nggak perlu debat agama gue paling benar, agama itu paling benar, nggak perlu lah kalau kata saya ya. Yang penting lu baik cukup. Begini. Pertama-tama ada orang yang berkeyakinan, ada orang yang mempunyai paham bahwasanya asal mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mau maling, mau mencuri, ada nggak?
Ada banyak. Nah, menurut banyak. Menurut Anda pribadi, itu pemahaman yang salah nggak? Salah. Nah, apakah dengan meluruskan pemahaman mereka, mendebat mereka, apakah itu jadi salah? Nah, jadi gini Bang. Silakan. Saya sering aja ya, sharing ya. Abang ada tahu orang sifat-sifat orang kayak psikopat tahu? Introvert tahu? NPD tahu? Ada lagi yang baru kemarin lah, beberapa bulan yang ada, setahun yang lalu saya lihat yang apa? Hoarding disorder tahu? Hoarding disorder. Apa itu hoarding? Nah, jadi dia itu di rumahnya itu sampah semua dikumpul-kumpulin sampai sampah. Nah, jadi Bang, orang kayak gitu itu emang setelan otaknya udah kayak gitu, cacat. Nah, makanya tujuan saya membangun channel ini adalah supaya mereka itu dikembalikan ke jalan yang benar. Nah, Bang, kalau yang cacat mental itu nggak bisa, Bang. Walaupun mau psikolog. Kata siapa? Bisa. Karena di dalam Bible kami beberapa kali Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang mengalami disorder tadi. Contoh, orang yang gila disembuhkan oleh Yesus. Ya Kalau kan? kalau gila bukan disorder kayak gitu, Bang. Kalau yang disorder ini, pengertian disorder itu apa sih? Apa arti order? Order itu kan artinya teratur, di jalurnya, dia ada di relnya. Kalau disorder itu tidak di jalurnya. Begitu loh. Jadi gini loh Bang, kalau kata yang saya ikutin, kan saya ikutin juga tuh ya channel-channel NPD yang kayak gitu ya, narcissistic disorder kayak gitu. Jadi itu setelan otak yang emang harus kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan dia itu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda nih. Menurut Anda apakah Muhammad mengalami mentality disorder? Kurang tahu ya saya. Soalnya gimana ini? Tapi gini, kan Bang. gini, yang mencetuskan, yang mengajari sebuah paham bahwasanya asal mengucapkan syahadat masuk surga, walau maling, walau berzina, siapa yang ngajarin itu? Ya saya kurang tahu ya. Soalnya gini loh Bang. Muhammad Bang gimana? Misalkan Muhammad nih, Abang, kita per-peran aja. Jangan Abang bilang misalkan, Muhammad. itu memang Muhammad yang ngajarin begitu. Oke, kita okein. Cuman kan saya ceritain jalan pemikiran saya sekarang semenjak saya ikutin Abu Marlo, Buya Sakur, Saiful Karim, terus nonton Bang Edis. Semua itu cuman embel-embel yang istilahnya lu harus ambil jalan tengahnya aja. Yang penting lu harus jadi baik dan jadi orang baik. Gitu Saya setuju. Tetapi menjadi orang baik, bagian ya menyadarkan orang-orang yang berpaham salah itu adalah salah satu bentuk menjadi orang baik. Ya. Contoh nih Bang, saya kasih contoh nih Bang. Ini Bang. Ya. Ada orang menyeberang. Di situ sudah tahu kereta mau jalan. Karena dia buta, karena dia begini, karena dia mengalami disorder tadi, dia mau nyeberang, padahal sudah tahu kereta mau lewat. Menurut Anda mendiamkannya, tidak melakukan apa-apa, menurut Anda apakah itu baik? Ya nggak baik lah kalau itu. Nah, jadi jangan mempersempit pengertian definisi baik, Mang. Jadi orang baik saja cukup. Ada orang mau nyebrang mau ditumbur kereta api, diem aja. Ini Bang, saya kasih ayat-ayatnya dalam Bible ya Bang ya. Saya kasih ayat-ayatnya dalam Bible. Sambil Anda bicara boleh, silakan. Jadi gini Bang, menurut yang saya ikutin ya, yang psikolog-psikolog yang NPD kayak gitu, NPD itu bahkan diibaratkan iblis yang berbentuk manusia. Pokoknya berurusan sama NPD itu sulit banget. Maju kena, mundur kena. Jadi urusannya udah iblis yang ada berupa jadi manusia. Ya, tetapi begini Bang ya. Kekristenan itu tidak mendefinisikan menjadi baik itu sesederhana yang Abang utarakan tadi. Nah, gini loh Bang, kalau ini kan sains ya, apa namanya ilmu pengetahuan ya, yang psikolog gitu ya. Ini yang ngomong psikolog, saya sering ngikutin psikolog. NPD itu nggak bakal bisa disembuhkan. Berarti kalau Abang bilang dengan kekristenan bisa menyembuhkan, berarti melawan hukum ini dong. Hukum bisa. Apa namanya? Oke, ini saya kasih contoh ya. Di dalam Bible, ini jaringan saya lemot. Gini, di dalam Bible dikatakan begini,
Jikalau kamu tahu bagaimana melakukan satu perbuatan baik, tetapi tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Itu makanya standar kekristenan. Ya itu setuju saya. Nah, sama seperti saya kasih contoh yang tadi. Jangan kita lari kemana-mana. Sudah tahu di situ ada orang mau nyebrang. Dia mau menyeberang, padahal di situ kereta mau lewat. Kalau Anda tidak tarik dia, berarti Anda membiarkan orang tersebut ditabrak oleh kereta, betul? Nah, betul. Di dalam kekristenan, jika Anda tahu bagaimana berbuat baik tetapi tidak melakukannya, Anda berbuat dosa. Itu dalam Bible. Ya. Jadi jangan sederhanakan yang penting kan baik, Bang. Yang penting kita nggak mengganggu orang. Orang mau lompat, orang mau tidur-tidur di rel kereta api, biarin aja. Bukan seperti itu definisi perbuatan baik. Iya, dengerin dulu. Sekarang saya kasih contoh lagi, Abang. Kasih contoh. Silakan. Abang biasa minum kopi sama gula sehari 5 kali. Pagi, siang, sore, malam mau tidur minum kopi sama gula. Saya biasa konsumsi kopi pahit sehari 2 kali. Nah, kita ngobrol bersama nih berdua kan di ruang yang sama. Saya bilang, lu jangan ngopi pakai gula terus setiap hari, apalagi sehari 5 kali. Tapi Bang Edis tetap memaksakan dengan keinginan kebiasaannya sehari ngopi manis 5 kali. Itu perbuatan baik, saya ngasih tahu. Tapi cuman karena Bang Edisnya udah biasa kayak gitu dan terus aja, gua udah biasa kayak gini, nggak apa-apa kok minum kopi sama gula. Jadi gimana? Iya, yang penting kan kita peringatkan. Yang penting kita kasih tahu bahwasanya begini, dampaknya begini dan begini. Nah, kita cukup kasih tahu, bukan untuk diperhatikan. Iya, saya juga memberitahu. Tetapi saya tidak sampai mukul seperti gambar orang ini nih. Nah, kalau orang Islam, coba lihat kerjaan-kerjaan orang-orang Islam. Bulan puasa, mereka ngapain? Ngapain coba mereka bulan puasa? Warung-warung. Iya, mecahin etalase orang. Iya. Karena itu yang teman tidak berpikir kali ya. Jadi semua ditelan bulat-bulat aja dan diiyain aja. Bahkan sekarang saya Karim ada yang bilang MUI mana gitu daerah mana pusat. Sedangkan saya kalau tapi gini Bang, tapi gini. Anda nggak bisa menyalahkan orang Islamnya loh. Anda nggak bisa nyalakan MUI-nya. Masalahnya itu ajarannya Muhammad. Bang, ajaran Muhammad itu tahu nggak? Ajarannya Muhammad apa? Kalau kamu ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Coba bayangin kalau umat Muslim ngelakuin itu, Bang. Coba bayangin. Apa yang terjadi? Setiap ketemu orang Muslim, orang non-Muslim, orang Wahyudi Nasrani, pepet, desak mereka ke jalan yang sempit. Ayo. Persempitlah jalan mereka. Coba. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ada orang Yahudi atau Nasrani, ya kan? Mau ke sekolahan. Taruh nih, ketemu dengan Muslim. Desak lo ke jalan yang sempit. Mana? Itu yang dilakukan oleh umat Muslim. Seandainya umat Muslim ngelakuin ajaran Muhammad, masih mending Bang, orang Islam gak ngelakuin ajaran Muhammad. Orang yang itu maksudnya apa sih Bang? Gimana? Orang Yahudi itu maksudnya apa? Ya elah, masa nggak tahu orang Wahyudi? Maksudnya orang Kristen. Orang Wahyudi, orang Nasrani, siapa itu? Maksudnya orang apa? Ya, masa abang nggak tahu orang Wahyudi dan orang Nasrani? Maksudnya orang Kristen. Ya iyalah, terus apa lagi? Soalnya yang saya tahu cuman kafir atau Muslim gitu aja kebiasaan. Iya, bahkan Bang, kalau Anda mengikuti ajaran Muhammad, Bang, saya gini, Anda punya makanan nih, Anda lagi makan, oke? Anda taruhlah Anda punya makanan berlebih, Anda hidup berkecukupan. Terus ada orang dia perlu makan, tetanggamu misalnya, tapi dia non Muslim. Perbuatan baik nggak memberikan dia makan walaupun dia non Muslim? Ya perbuatan baik lah. Tapi menurut Muhammad nggak boleh. Menurut Muhammad makananmu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa.
Ya, mungkin itu buat beda-beda ini ya, Nah, beda-beda makanya apa, saya bilang, Bang, gini, kalau memang Abang memang sudah ingin hidup baik, mustahil, gini Bang, mustahil seseorang menjadi baik di detik yang sama dia ngikut Muhammad. Ayo, ngeri gak itu statement itu? Ngeri loh. Perhatikan ini, mustahil seseorang menjadi baik di detik yang sama dia mencontoh Muhammad. Jadi kalau harus baik harus mencontoh siapa? Harus mencontoh Yesus. Kalau nggak mau mencontoh Yesus juga gimana? Emang harus Yesus itu sebagai sosok manusia yang tidak bercacat celah, yang tidak melakukan kesalahan. Semua manusia, sekarang saya tanya sama Bang. Ini kita bicara logika dan kita juga bicara agama. Menurut logika dan agama Anda, Abang masih muslim ya, masih menghitung diri Anda sebagai muslim ya? Oke. Iya, muslim. Oke. Secara logika dan agama Anda, adakah orang yang tidak berbuat dosa? Nggak ada lah. Nggak ada. Berarti tidak ada orang yang layak menjadi sampel kan, menjadi contoh, betul kan? Karena udah berbuat dosa semua, nggak bisa jadi contoh, bener nggak? Nah, menurut Al-Quran, siapa sosok yang suci? Nabi Isa. Makanya yang menjadi contoh itu harus Yesus, Bang. Gimana? Bukan Muhammad. Gini Bang, kita balik lagi ke logika ya. Logika, kita udah dewasa nih. Buat jadi baik, anggap kayak saya nih. Saya kan nggak tahu nih Muhammad gimana, Isa gimana, nggak tahu kan? Ya, kita harus cari tahu, Bang. Masalahnya kita harus cari tahu. Dengar dulu, kan saya nggak tahu nih. Oke. Apa Islam? Saya nggak tahu Muhammad gimana dan nggak tahu juga Isa gimana. Tapi menurut saya, logika saya, buat jadi baik nggak perlu tahu Muhammad caranya gimana dan nggak perlu tahu juga Nabi Isa caranya gimana. Oke. Kalau dicontoh Bang tadi, ada orang mau nyebrang, mau di depannya ada kereta api, nggak perlu nyontoh Muhammad sama Isa juga kali. Kita udah tahu kok itu baik, tinggal dibantu aja. Baik. Gini, baik. Masalahnya itu kalau Anda membuang Bible Anda, membuang Quran Anda. Nah, sekarang saya tanya nih, Bang. Kalau standar manusia, ini diskusi saya dengan orang-orang ateis karena saya dulu berkecimpung ya di dalam dunia ateisme. Gini. Standar apa yang akan kita gunakan? Saya kasih contoh nih, Bang. Ini mohon maaf nih, orang yang mengalami gangguan seksual. Saya kasih contoh, laki-laki dengan laki-laki. Tahu kan maksud saya ya? Nah, ketika laki-laki dan laki-laki mereka menikah, saya tanya, buang Bible, buang Quran, itu perbuatan baik nggak? Ya nggak baik lah. Dari mana Anda bisa mengukur itu perbuatan tidak baik? Ya udah normalnya gimana ya, masa sama cowok orang-orang. Nah, berarti akal Anda sebenarnya telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Bible. Ya saya nggak mau nyebutnya itu ajaran Bible. Makanya gini Bang, ketika Anda mengatakan tidak perlu saya mengenal Yesus untuk melakukan perbuatan baik, tidak perlu saya melihat Bible untuk melakukan perbuatan baik, menurut saya itu sebuah kemunafikan. Karena standarnya manusia, kebenaran versi manusia itu berbeda dengan kebenaran versinya Tuhan. Kalau kebenaran versinya manusia, Bang, contoh Bang ya, laki-laki sama laki-laki mereka, kami nggak ngerugiin siapa-siapa kok, kami aja. Ya kan? Karena yang digunakan memang standar manusia. Mereka mengatakan itu baik-baik saja. Bang, gini loh, mau yang lesbi, mau yang gay, yang kayak gitu, itu cuman ngomongnya cuman di depan umum aja kayak gitu. Tapi kalau pas dia diwawancara sendiri, sebenarnya lu kenapa sih pertamanya? Dulu gua gini, gua punya pengalaman gini. Jadi ada alasan di balik itu. Iya. Artinya begini, Bang. Artinya begini. Ketika Anda mengatakan untuk membenarkan, Bang, dia dalam hatinya tuh sebenarnya sadar. Cuman karena dia punya alibi, aku dulu waktu kecil diginiin, waktu pas gini sekolah di sini dibully kayak gini, jadi kayak gitu Bang. Sebenarnya semua orang nih, kalau menurut pemikiran saya, semua orang tanpa mengenal Isa kayak ajaran apa kayak, dia pasti tahu kok yang baik dan yang nggak baik. Enggak juga, tidak juga. Karena begini Bang, pertama-tama kebenaran versi pikiran saya dengan kebenaran versi pikiran Anda itu nggak sama. Bukan, Bang. Gini, kebenarannya makanya kita harus menggunakan kebenaran versinya dalam tanda kutip yang kita percaya sebagai apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, kalau Anda Muslim berarti kan versi yang diajarkan oleh Islam, ya nggak?
Kalau saya Nggak Kristen, juga. Kalau saya sendiri nggak juga. nah makanya saya bilang Nggak, abang nggak. ini udah abu-abu. Ya makanya saya itu gini bang, saya itu gini menganalogi semuanya itu kan saya bilang tuh saya nonton Abu Marlo. Abu Marlo pas ngobrol diskusi sama apa istilahnya sama teman-temannya, dia pakai analogi Kristen, pakai analogi Buddha, pakai analogi Sunda, pakai analogi Islam, semua dia pakai, dia ambil semua yang baik. Saya setuju, tetapi pernyataan Anda tadi yang saya tidak setuju. Anda bilang tidak perlu tahu Hindu, tidak perlu tahu Buddha, tidak perlu tahu Kristen, tidak perlu tahu Islam. Lalu Anda mengatakan kebenaran versi terbaik yang siapa? Karena kalau kita gunakan gini loh, saya contohnya. Ini menurut abang ini warna apa? Ini warna apa? Ini warna apa? warna emas. Nah, mau dibawa kemanapun ini tetap warna emas bang. Iya, Itu. tetapi untuk hal-hal itu masalah warna bang. Kita nggak ngomong warna loh. Kita nggak ngomong warna, kita ngomongin standar. Karena gini bang, Ya. ada orang Ya. yang berpikir ya bahwa yang seperti itu ya, seperti laki-laki dan laki-laki. Makasih Maya, laki-laki dengan Ya. laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu menurut versi Pertanyaannya- mereka itu baik bang. Sebentar, Anda telah mengklaim bahwa semua orang mengatakan itu tidak baik. Enggak ada yang mengatakan itu baik. Karena dia Iya, nggak cuma- ngerugiin. Karena dia nggak ngerugiin. Itu Gini loh, urusan Bang. pribadi mereka kan gitu. Ya, paham. Kalau kebenaran itu bang, mutlak. Istilahnya mutlak itu semua mengakui. Kalau misalkan dari 100 orang yang mengakuinya satu Nah, orang. berarti- artinya ada perbedaan standar kalau kebenaran itu diputuskan oleh manusia. Begitu loh. Makanya kita gunakan yang jadi hakim. Saya sebagai Kristen, yang harus jadi hakimnya itu Tuhan, yang nentuin benar atau salahnya. Karena ketika manusia yang menentuin benar atau salahnya, ada yang bilang, mohon maaf nih, laki-laki dengan laki-laki itu baik-baik saja. Ada yang ngomong laki-laki dengan laki-laki itu perbuatan yang nggak baik, ya kan? Nah, sementara Anda tadi mengatakan tidak baik. Dari mana? Banyak orang yang mengatakan itu baik. Loh, buktinya mereka pawai parade, mereka menunjukkan. Pernah lihat pawai-pawai seperti itu? Lihat, saya suka Iya, sekali. mereka ingin mendemonstrasikan ini loh pola hidup kami. Mereka sedang melakukan itu. Nah, mereka berpikir bahwa sebuah laki-laki dengan laki-laki itu adalah sebuah pandangan yang baik-baik saja. Mereka sedang mendemonstrasikan itu. Gitu loh. Dulu, tapi abang pernah nggak nonton acara seorang gay diwawancara sendiri tanpa teman-temannya? Itu kan Pasti. dia sendiri, Bang. Itu dia sendiri. Dia sendiri, dia gay, ditanya kenapa kamu. Nah, dia juga jujur, sebenarnya saya juga nggak mau kayak gini, ini nggak baik. Dia Iya, juga sadar. makanya saya bilang, Bang. Makanya saya bilang, ketika mereka pawai, mereka parade, menunjukkan nih pola hidup kami. Inilah yang disebut dengan lifestyle kami dalam tanda kutip. Nah, Ya itu dia menipu diri sendiri. Dia ya, menipu diri sendiri. makanya justru inilah firman Tuhan inilah hadir untuk menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya ujung-ujungnya kita itu kan berbicara mengenai ajaran di dalam iman kami, Bang. Di dalam iman kami nih, ya. Firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Firman Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Jadi kebenaran itu datang dari Israel, hukum dan pengajaran itu datang dari Israel, bukan datang dari manapun. Makanya kalau Anda belajar mengenai laki-laki dengan laki-laki gimana hukumnya? Kalau Anda belajar nggak dapat, Bang. Anda belajar ke India nggak dapat, nggak ada jawabannya. Anda belajar nggak dapat. Tetapi hukum itu datang dari Israel, ditentukan. Ini begini, Bang. Ini fakta nyata ya. Ini fakta nyata. Kalau kita menggali penggalian arkeologis, ya kita gali nih apa yang terjadi di masa lampau. Semua bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum. Maksudnya hukum yang benar. Contoh. Kita orang Indonesia nih, Bang. Ya kan? Abang mungkin dari Jawa Barat. Ya kan? Coba gali sejarah. Mereka pada zaman dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen. Benar nggak? Mereka meminta
Mereka memohon kepada batu-batu, kepada pohon besar, kepada arwah-arwah leluhur. Bener gak itu? Jadi konsepnya gini loh, saya juga baru kemarin dengar itu. Jadi daripada dia menyembah atau meminta ke yang gak nyata, yang gak ada, gak kelihatan, nah dia menganalogikan ini nyata. Kayak pohon itu daripada yang gak nyata lebih berharga pohon, karena dia memberi oksigen yang baik buat manusia. Jadi dia... Iya, maksud saya justru di dalam kekristenan, makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, ada dalam Bible itu dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah bumi. Jangan meminta kepada arwah-arwah. Ada itu dalam Bible. Di dalam bangsa-bangsa lain ajaran seperti itu nggak ada. Itu baru satu contoh. Terus masalah yang tadi, masalah bagaimana laki-laki dengan laki-laki. Di dalam hukum bangsa-bangsa lain nggak ada itu. Itu adanya dari dalam Bible. Makanya hukum dan kebenaran itu datangnya dari firman Tuhan, itu datangnya dari Israel. Nah, itu dibawa oleh Yesus kami. Saya dulu ngomong ya. Yang saya tahu, ini Bang Edis pengen banget, maksa banget buat orang ngikutin Yesus. Kayaknya seolah-olah nih yang saya nggak maksa, saya memberitakan bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi maksa, seolah-olah maksa buat ngasih saya minum teh manis, padahal saya nyukanya kopi pahit gitu kan? Bukan seperti itu namanya Anda mempelintir omongan saya. Seandainya, dengar Bang, seandainya Anda suka teh manis, saya nggak mungkin maksa Anda minum kopi. Kok Anda jadi memelintir seperti itu? Tidak benar. Contoh nih, saya kasih contoh. Anda sedang mempromosikan. Saya tahu Bang, Anda ini kan telah mengalami krisis tentang agama Anda. Di mana Anda mengalami bahwa di dalam agama Islam itu tidak Anda temukan kebenaran. Kenapa saya bisa berani mengatakan begitu? Karena Anda menemukan ajaran agama Islam itu aneh. Contoh, orang mau berzina, mau mencuri, mau korupsi, mau jahat sejahat-jahatnya, asal dia Islam, mengucapkan syahadat, masuk surga. Sedangkan orang mau baik, ya kan, menolong sesama, ya kan, rajin berbagi sodako dan lain sebagainya, baik, pokoknya baik sekali, mati. Kalau dia bukan Muslim, mati, masuk neraka. Nah, menurut ajaran Anda, menurut pemahaman Anda kan mengalami pergolakan pikiran, bener nggak? Ya. Nah, Anda ini nggak beres ini ajaran ini. Anda kan mikir begitu kan? Ya. Nah, disinilah saya katakan Anda telah mengalami krisis kepercayaan terhadap agama Islam. Enggak juga sih, biasa-biasa aja. Nah, ini yang namanya munafik. Dulu lah, dengar dulu Bang. Oke, silakan. Saya bilang, yang awal tadi, anggaplah saya agama sekarang Islam nih, tapi anggaplah tidak mentaati sholat apa enggak. Tapi kata Bang Edis, walaupun gimana-gimana yang penting baik, masuk surga versi Kristen gitu gak? Kalau di dalam agama Kristen harus seperti itu. Harus ada buah pertobatannya. Harus dibaptis dulu gitu kan? Iya, di dalam agama Kristen seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang tanda baik, pertobatannya. Nah, sekarang kalau ada orang baik tapi nggak dibaptis gimana? Masuknya tetap kemana diselamatkan dia? Menurut saya. Menurut Bible itu tetap diselamatkan. Tetapi kalau dia tidak tahu loh. Tapi kalau dia tahu kebenaran itu tapi tidak melakukannya, itu nggak di ini. Maksud di sini poin kebenaran itu dibaptis gitu. Ya, karena dia sudah mengetahui bahwa tandanya itu harus dibaptis. Jadi, tetapi poin yang paling utama itu adalah pertobatannya. Bukan dibaptisnya, pertobatannya. Nah, berarti dibaptisnya barang siapa bertobat kan gitu. Bertobat itu pertamanya. Ya. Pertobatan. Jadi yang dibaptis itu nggak begitu penting kan? Benar gak? Bukan tidak begitu penting. Oh, jadi tetap harus kalau dia bertobat, maka dia harus memberi dirinya dibaptis. Sebagai apa? Sebagai lambang bahwasanya hidup yang lamanya dia mati dan sudah dikuburkan. Lalu dia keluar dari air menjadi manusia yang baru.
Oh, kalau nggak dibaptis Gitu. nggak apa-apa, tapi kan kalau nggak dibaptis nggak apa-apa, yang penting dia baik. Iya, kalau menurut saya. Sip. Berarti tidak memaksakan harus masuk Kristen dan dibaptis dulu kan? Apa sih artinya masuk Kristen? Ini makanya saya bilang ini. Nah, ini nih, sini, dengar. Gini bang, sebentar nih, ini ayah Azam, sedikit. Nih saya ajarkan nih. Apa artinya menjadi pengikut Kristus? Apakah dengan, oh saya pengikut Kristus di KTP tertulis begini? Bukan begitu bang. Apa kata Yesus? Barang siapa yang pengasih aku, yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi esensinya itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Bukan masuk Kristen seolah-olah ada tulisan di KTP, terus ada ritual tertentu, ada begini. Bukan itu yang penting bang. Esensi mendengarkan perintah itu jadi baik kan, berbuat baik kan. Melakukan apa yang dia diperintahkan oleh Yesus. Esensinya itu jadi baik kan, dan selalu berbuat baik kan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena baik versi Anda dengan melakukan perintah Yesus beda. Karena baik versi Anda begini. Baik versi Anda itu seperti apa? Saya kasih contoh. Ini baik versi Anda. Mau saya kasih contoh baik versi Anda? Gak usah. Baik versimu bang, begini. Baik versimu itu dengan mendiamkan orang, dengan membiarkan orang berada di jalan yang sesat tanpa memperingatinya dahulu. Paham. Tapi itu bukan baik versi Bible. Baik versi Bible beri dia peringatan. Nih, jikalau seseorang ya telah nih saya bukakan ya dalam Bible-nya ya. Kadang-kadang kita suka kelamaan teman-teman karena saya belum bikin galerinya. Saya di sini sama teman-teman yang nonton nih ada 16K, mendoakan mudah-mudahan Bang Edis hidup berdampingan dengan seorang NPD biar tahu ya rasanya ya. Oh, dengarkan Bang ya. Di dalam Bible dikatakan begini, jikalau seseorang tidak melakukan di dalam Yeskiel sebentar. Nih buat teman-teman yang nonton, jadi nggak harus dibaptis dan nggak harus masuk Kristen, cukup jadi baik dan berbuat baik untuk sesama, itu poinnya. Gak wajib harus berbuat baik, harus jadi Kristen dulu, dibaptis dulu, nggak harus. Yang penting jadi baik. Ya, di dalam Bible apa dikatakan? Jikalau seseorang, intinya kurang lebih bahasanya begini ya, jikalau seseorang telah memperingati orang lain karena dosanya dan orang tersebut tidak mendengarkan peringatan itu, maka dia tidak dituntut. Tetapi jikalau seseorang membiarkan seseorang dalam keadaan demikian, maka orang yang seharusnya memberikan peringatan kepada dia dituntut. Itu dalam Bible. Makanya dalam Bible itu kebaikan itu harus diperjuangkan, bukan. Kalau Anda kan versi Anda pasif. Versi Anda ini versi pasif. Biarin aja dah, yang penting saya nggak ganggu orang dah. Iya, jadi ada perbedaan kita, Bang. Kalau yang harus ditolong pasti ditolong. Cuman kalau yang masalah sekarang begini. Tadi kan Anda sudah memiliki satu paham bahwa apa yang dipahami oleh saudara-saudara Anda itu sesat, betul nggak? Saya nggak berani memvonis itu sesat. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda setuju bahwasanya orang asal mengucapkan syahadat, mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga? Ya katanya, tapi tetap dihisab dulu, dimasukin ke neraka dulu. Mana dihisab dulu, mana? Ayatnya mana? Dihisab dulu. Mana ayatnya? Harus ditimbang, saya nggak tahu ayatnya, tapi harus ditimbang. Nah, ini yang saya bilang, Bang. Anda ini sudah bohong, kemudian menebarkan sesuatu yang apa namanya, yang kebohongan itu. Saya bohong apa? Tadi Anda bilang dihisab dulu. Iya, di mana ayatnya dihisab dulu? Nah, saya nggak tahu. Nah, berarti kan Anda menebarkan kebohongan. Saya nggak menebarkan kok. Iya sudah, lantas kenapa Anda mengatakan demikian? Yang saya dengar, kan saya juga waktu kecil adalah ngaji apa gitu. Oke, dari mana itu sumbernya? Dari guru-guru ngaji lah.
Oke lah Bang, intinya begini. Perbedaan kita adalah ketika Anda mengetahui suatu kesalahan, dengar Bang, perbedaan kita di sini. Ketika Anda mengetahui satu kesalahan, Anda tidak berusaha dahulu untuk menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan. Tetapi Anda membiarkannya begitu saja. Itu perbedaan kita. Kalau saya, ada suatu kesalahan, saya beritahu bahwa itu salah. Saya beritahu dia 1, 2, atau 3 kali. Ketika dia sudah saya anggap sebagai orang bebal, maka saya berlepas diri. Itu perbedaan kita. Gitu. Jadi Bang, kita punya perbedaan masing-masing Bang. Artinya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, kepada penonton juga yang nonton di sini. Begitu. Inti pesan saya Bang, inti pesan saya begini. Saya tidak bisa, ada telepon Bang, coba dimatikan dulu. Ada telepon? Saya izin turun dulu Bang ya, izin turun dulu ya. Oke. Selamat malam Bang, Ayah Nazma dan Nazmi. Ya. Ya teman-teman, dia pernah datang ke channel saya pada waktu itu. Ya, nggak seperti ini dia orangnya. Tetapi dia sekarang udah berubah ya. Ya artinya banyak orang Muslim itu memang yang sudah mengatakan agama Islam itu tidak masuk akal. Contohnya seperti Ayah Nazmi tadi, ya kan? Menurut dia nggak masuk akal. Masa mau maling, mau berzina asal Islam masuk surga? Sementara kalau orang lain mau dia baik, mau dia apa, tetapi dia masuk neraka. Di dalam Bible saya kasih tahu ya. Nih ya, di dalam Roma, nih. Nih, perhatikan ya. Nih. Saya tunjuk dasarnya dari mana. Nanti saya dibilang ngomongnya asal-asalan ya. Di dalam Roma yang ini nggak tahu ya teman-teman ya. HP ini nggak tahu yang satu ini. Setengah mati kita buka ini. Loadingnya lama sekali. Tapi intinya begini. Paulus sedang membicarakan bagaimana ada bangsa-bangsa lain dengan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel itu mereka diberikan hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Lalu ada bangsa lain yang mereka tidak diberikan hukum Taurat tetapi mereka melakukannya. Manakah yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Adalah orang yang tidak diberikan hukum Taurat tetapi mereka melakukannya. Gitu loh. Jadi banyak orang sekarang ini terjebak. Saya Kristen, mulutnya berkata Kristen. Tetapi esensi dari kekristenan itu dia tidak tahu. Sedangkan orang yang tidak mengaku Kristen, mulutnya tidak mengaku Kristen, tetapi dia melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mana yang dibenarkan? Menurut saya adalah orang yang melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Seperti itu. Tanpa dia mulutnya harus mengaku-ngaku Kristen. Karena Kristen itu bukan soal mulut ngaku-ngaku. Ya. Seperti itu.